Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan lagi, nama saya Lambang. Kali ini kita akan nge-build PC lagi, tentu saja di ForVector Mini ATX. Kali ini kita udah ada di episode keempat Flipin PC. Jadi alhamdulillah build yang kedua dan yang ketiga itu udah beres, udah sold out. Tanpa panjang lebar kita akan langsung nge-build sama sekalian detail ininya, detail spesifikasi komputernya ya. Oke, di build kali ini kita akan pakai casing jadul ya sebenarnya ini. Ini Thermaltake Core V1 yang bisa kalian lihat di sini. Nah, ini casing sebetulnya udah lama banget ya, dari tahun 2014-an. Nah, dan kebetulan saya ngubek-ngubek marketplace ketemu casing ini dengan harga yang cukup murah. Jadi agak sedikit menggoda dan akhirnya saya ambil buat build di Flipin PC ke episode keempat ini. Kurang lebih di depannya itu udah ada fan 20 cm. Jadi ini yang tahun 2014 itu masih ada fan LED warna biru, cuman saya nggak pakai karena coolernya saya pakai all-in-one, jadi nggak kepake juga gitu si fan-nya. Untuk space-nya ini bisa dibilang lega banget, cuman emang kalau dibilang dari volumenya itu agak gede ya. Balik lagi, kalau misalkan space-nya gede, volumenya gede, otomatis dalamannya juga agak lebih luas ya. Jadi si casing ini udah bisa support power supply standar ATX. Jadi kalian misalkan bermigrasi dari ATX mau ke Mini ATX dengan casing ini, kalian udah nggak perlu lagi ganti power supply ke SFX. Jadi ini udah bisa muat power supply ATX. Lalu karena space yang besar juga, dia udah bisa ngakomodasi harddisk 3,5 inch itu 2 biji. Jadi si bracket dudukan harddisknya itu sama ya, di antara 3,5 dan 2,5. Untuk dari ventilasinya juga udah lumayan gede banget ya di depan, jadi ini udah full mesh. Di sisi kiri, atas, dan kanan itu sebenarnya bisa dirubah-rubah panelnya, tergantung kalian maunya kayak gimana. Nah, sekarang saya diganti di panel atasnya ini, saya rubah ke panel sebelah kanan, sebelah sini, kiri ya kalau kalian lihat ya. Nah di sini. Jadi ini sebenarnya di atasnya itu bukan tempered glass ya, dia masih pakai akrilik karena ini casing jadul. Jadi akrilik view-nya saya pindahin ke sebelah kiri, terus yang ada mesh-nya itu saya pindahin ke atas karena biar si VGA ngebuang udara panasnya langsung keluar dan nggak mendep di dalam casingnya. Lalu untuk di sisi sebelah kanan atau kiri ya, kalau di saya kiri, di kalian kanan, ini sebelah sini ada VGA-nya. Nah, situ duduk VGA itu udah punya jendela ventilasi sendiri ya, jadi aman banget. Nah, tapi untuk clearance VGA-nya ini bisa dibilang agak sempit, tapi untuk VGA yang dual fan itu udah rata-rata bisa masuk semua. Cuman hati-hati, ini agak kurang panjang ya, jadi misalkan kalian ada dual fan tapi panjang banget kayak MSI Gaming Z, Gaming X, nah itu bisa jadi mentok ya. Soalnya kayak saya ini di sini pakai VGA-nya itu pakai MSI yang seri Mac 2 atau Ventus 2, itu udah bisa dibilang agak sempit, udah mentok banget gitu. Jadi bagi kalian yang mau misalkan pindah ke casing ini atau enggak VGA-nya mau dipakai di casing ini, hati-hati aja dan selalu research dulu sebelum gas beli ya. Nah, di bagian sebelah kiri casing ini udah ada tombol power, tombol reset, udah ada lampu LED untuk RAM usage dengan hard disk usage. Terus udah ada headphone jack, terus ada mic jack, udah ada 2 USB 3 juga ya. Ini udah USB 3. Di bagian sebelah kanan casing itu ada mounting buat hard disk 3,5 inch sama 2,5 inch. Jadi ini combo ya. Jadi gimana kalian mau pakainya aja. Jadi ini sebelah kanan khusus hard disk, sebelah kiri emang khusus VGA, bagian bawah khusus power supply, dan bagian atas itu bisa pakai cooler yang agak tinggian. Sebenarnya ini bisa pakai cooler di sekitaran tinggi 120 mili kalau nggak salah ya. Nanti kita coba cek di websitenya. Beralih dari casing, kita akan mulai dari prosesor dulu. Kita prosesornya pakai Intel i5 11400F. Ini udah Gen 11. Jadi agak sedikit lebih bagus daripada Gen 10 ya. Tetap sama, dia udah punya 6 core dan 12 thread. Dia punya base clocknya di 2,6 GHz dan bisa turbo clock itu sampai 4,4 GHz walaupun cuma sebentar.
Cuman kalau misalkan sustain boost clocknya itu biasanya dia diam di 4,2 GHz, apalagi kalau gaming itu pasti dia stay-nya di situ, apalagi kalian nggak pakai power limit ya. Untuk TDP-nya dia ada di 65 watt, cuman misalkan kalian nggak pakai power limit dia bisa ngambil sampai 150 watt walaupun cuma sebentar. Biasanya untuk di 4,2 GHz biasanya dia ngambil di sekitaran 100 sampai 110 watt, dan itu udah saya undervolt minus 100, alhamdulillah stable, jadi agak lebih irit juga. Mungkin kalau misalkan nggak di undervolt mungkin dia akan ngambil sekitaran 120 sampai 130, jadi lebih irit 20 watt ya, lumayan lah ya. Oke, sekarang ke motherboardnya kita pakai ASRock B560M ITX. Nah, si motherboardnya ini sayang sekali si I/O belakangnya itu bisa dibilang agak pelit ya. Jadi si USB slotnya itu cuman ada 4, USB 2-nya 2, USB 3-nya 1, dan USB 3.1-nya cuman 1. Biasanya budget motherboard mini ITX itu emang agak pelit di USB portnya ya. Oke, kita pindah lagi ke RAM ya sekarang. RAM-nya kita pakai Cube Gaming karena yang pertama murah. Terus kedua udah lifetime warranty juga. Terus ini udah running di 3200 MHz. Jadi udah kayak standarnya DDR4 itu udah di 3200 ya. Oke, lalu kita berpindah lagi ke storage. Kita storage-nya cuma pakai SSD NVMe. Ini NVMe Gen 3 ya. Ini kita pakai tim MP33. Ini ada di 256 GB. Jadi ini udah cukup lah untuk Windows dan mungkin beberapa aplikasi. Oke, untuk CPU coolernya kita pakai Corsair H60. Ini udah all-in-one liquid cooler dan ukurannya di 120 mili. Jadi udah cukup, sebenarnya udah cukup banget untuk kedinginin si i5 11400F ini ya. Apalagi si 11400F ini cuman maksimalnya narik di 150 watt. Si cooler ini juga udah ada LED-nya, tapi LED-nya dia cuma putih, jadi belum RGB ya sebenarnya. Nah, si fan Corsair ini dia udah dikasih dari Corsair itu ukuran 12 cm. RPM-nya itu di 1700 dan agak bisa dibilang itu agak berisik juga ya. Oke, untuk GPU-nya kita pakai dari MSI lagi, ini RX 6600 XT, ini tipe Mac 2 ya. Sebenarnya ini masih sama kayak Ventus, cuman Ventus itu untuk di Nvidia dan si Mac ini khusus untuk di AMD. Nah, si VGA-nya juga udah dikasih 8 GB GDDR6, walaupun bitnya agak kecil itu di 128, tapi udah cukup banget mumpuni 1080, mentok kanan banget, bahkan bisa main di Quad HD. Mungkin settingnya agak high ya, nggak terlalu ultra banget. Si konsumsi listriknya juga bisa dibilang nggak begitu boros banget. Jadi si RX 6600 itu kan biasanya konsumsinya di 100 watt, ini agak nambah sedikit di 120 sampai 130 watt. Itu kalau udah kita setting di undervolt dan overclock ya. Lanjut ke power supply, kita seperti biasa pakai Seasonic karena emang Seasonic udah brand yang terkenal banget ya di power supply. Nah, untuk di build ini saya pakai Seasonic M12 yang tipe yang generasi 2. Ini udah full modular, sama seperti build yang pertama sebenarnya ini. Dia udah 620 watt, full modular, all black cable. Ya cukup lah, karena kan kita cuman full loadnya palingan di kisaran 200-300 watt juga kayaknya nggak mungkin sih. Jarang-jarang mungkin 300 watt ya. Sebenarnya udah cukup banget ya. Jadi kalau misalkan pengen perhitungan power supply juga, kan biasanya perhitungannya dia ada di 80 plusnya ya. Nah, ini kan karena 80 plus bronze, jadi udah cukup aman. Jadi misalkan kalian pengen ngitung, hitung aja 80% dari total watt si power supply ini adanya berapa gitu. Misalkan di 620, berarti kalian tinggal kurangin 120 aja gitu. Jadi ini bakalan aman di 500 watt nih. Oke, itu semua part-partnya bakalan kita coba benchmark lagi aja sekarang. Oke, tanpa panjang lebar kita lihat benchmarknya aja ya.
Oke, gimana kalian udah lihat benchmarknya? Tadi kita udah nge-benchmark di Cinebench juga, kita udah nge-benchmark di beberapa games juga. Kayak saya cuman benchmark di 10 games. Nanti misalkan kalian pengen request tambahan games apa gitu, bisa di komen aja. Bagaimana menurut kalian untuk kita ini budgetnya di sekitaran 9 jutaan ya. Jadi di harga 9 juta kalian udah dapat i5 baru, motherboardnya masih garansi, RAM ya garansi lifetime, VGA-nya masih garansi, power supply udah nggak garansi, tapi mengingat lagi brand Seasonic kan awetnya luar biasa. Coolernya itu masih ada garansi, dari Corsair-nya masih ada garansi. Lalu untuk casing emang nggak garansi ya, tapi kalau casing mau digaransinya sebelah mananya gitu, agak bingung juga. Oke, sekian kalau kayak gitu. Build ini seperti biasa akan saya jual di Tokopedia, kalau nggak di Facebook Marketplace. Kalian bisa cek aja di situ. Oke, tanpa panjang lebar, buildnya menyenangkan sekali dan lucu juga ya si casingnya. Akhirul kalam, sama saya Lambang, izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.